Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim dengan judul Penurunan Kualitas Tanah Pertanian Akibat Perubahan Iklim, Dampak Terhadap Produktivitas dan Keberlanjutan Pertanian di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan tanah yang subur. Namun, adanya perubahan iklim kini menjadi tantangan yang nyata. Bagaimana dampaknya terhadap tanah yang menjadi sumber penghidupan kita, dan apa langkah yang bisa kita ambil untuk masa depan pertanian yang berkelanjutan. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Dampak produktivitas dan keberlanjutan pertanian di Indonesia akibat perubahan iklim itu sangat terasa. Penurunan kualitas tanah itu dapat menyebabkan yang pertama yaitu produktivitasnya menurun, tanaman tumbuh lebih lambat dengan hasil panen yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi. Petani harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk membeli pupuk dan irigasi tambahan. Yang ketiga yaitu kerusakan ekosistem lokal. Tanah yang rusak itu kehilangan kemampuan untuk mendukung mikroorganisme penting untuk tanah. Yang keempat yaitu meningkatkan kerawanan pangan. Nah, ketergantungan pada bahan impor semakin tinggi akibat penurunan hasil panen lokal. Yang kelima yaitu pendapatan petani semakin menurun. Banyak petani kecil yang terpaksa mencari pekerjaan yang lain karena hasil pertaniannya itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Waduh, sawahku telah rusak akibat terjadinya perubahan iklim. Aku rugi banyak ini. Nah, menurut laporan BMKG pada tahun 2022, Indonesia mengalami kemarau yang lebih panjang dari tahun sebelumnya, dan hal ini menyebabkan pergeseran musim tanam padi. Berikut adalah solusi untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dengan inovasi dan kolaborasi, kita dapat mengembalikan kesuburan tanah. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, konservasi tanah. Teknik seperti terasering, rotasi tanaman, dan penggunaan pupuk organik itu dapat mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. Yang kedua yaitu pengelolaan air menggunakan irigasi modern seperti irigasi tetes dan pembangunan embung itu dapat membantu mempertahankan kelembapan tanah meski di musim yang kering. Yang ketiga yaitu rehabilitasi tanah. Penanaman pohon dan tanaman penutup itu dapat mengembalikan struktur tanah yang rusak. Yang keempat yaitu teknologi modern seperti penggunaan alat canggih seperti sensor tanah dan drone itu dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan. Yang kelima yaitu kemitraan seperti kerjasama antara pemerintah, petani, dan organisasi lingkungan yang mempercepat perubahan kesuburan tanah. Maka dari itu, mari bersama kita hadapi tantangan perubahan iklim demi kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Jaga tanah, jaga kehidupan. Bersama, kita bisa menjadi bagian dari solusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.